perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Ya. Dan ini tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan untuk bertauhid. Seorang yang mengerti akan hal ini, bahwasanya kita diciptakan untuk tauhid, maka tauhid senantiasa berada dalam benaknya. Dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Saya ke sana kenapa? Karena Allah atau bukan? Saya senyum kepada orang tua karena Allah atau bukan? Saya bekerja karena Allah atau bukan? Saya mengurus anak istri karena Allah atau bukan? Semua gerak-geriknya dia tahu karena dia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah. Segala kegiatannya bisa dia rubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sadar tentang tujuan dia diciptakan di alam semesta, yang betapa banyak orang lalai dari akan hal ini. Apa tujuan mesti diciptakan di alam semesta? Allah ciptakan kamu, tidak ada tujuan? Ada. Tujuannya apa? Liyuwahhidun, liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Oleh karenanya seharusnya konsentrasi dakwah para dai, ya para dai silakan berdakwah dengan berbagai model dakwah mereka. Ada yang berdakwah tentang akhlak, ada yang berdakwah tentang sirah, ada yang berdakwah tentang ekonomi, ada yang berdakwah tentang macam-macam, terserah. Tetapi dia harus fokus. Jangan lupa bahwasanya substansi dari segala dakwah mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Itulah tujuan utama Allah mengutus para rasul. Itulah tujuan utama kita berdakwah, melanjutkan perjuangan para rasul. Apapun yang kita dakwahkan, substansi utamanya adalah bagaimana agar Allah diesakan. Apa itu tauhid? Kemudian inilah definisi tauhid. Definisi tauhid, pengesaan, ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Artinya semua ibadah hanya untuk Allah. Ibadah hanya untuk Allah. Inilah definisi daripada tauhid. Kemudian sebaliknya, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Perkara yang terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Lawan daripada tauhid adalah kesyirikan, asyirku, ya. Karena dia dosa yang paling besar. Apa definisi daripada kesyirikan? Jelas, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Definisi kesyirikan. Ini penting. Yaitu apa? Perhatikan, engkau berdoa, itu berdoa di sini maksudnya beribadah. Karena doa disebut juga beribadah. Beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Ini sudah sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya. Ketahuilah para bapak-bapak dan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya syirik dalam bahasa Indonesia artinya menyekutukan. Menyekutukan yaitu menduakan, mentigakan, mengempatkan, intinya menyekutukan. Disebut dengan syirik. Makanya kalau syarikat adalah kerjasama antara beberapa orang membentuk syarikat, ya. Nah, namanya syirik. Syirik itu bukan berarti seorang tidak beribadah kepada Allah. Syirik itu bukan ateis secara bahasa. Syirik itu bukan ateisme. Syirik itu bukan tidak beribadah kepada Allah. Tapi syirik adalah Anda beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik. Berarti Anda mengambil sekutu untuk menggandengkan dengan Tuhan. Itu namanya kesyirikan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya, ayu dzambi a'zam, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Kata Nabi SAW, dosa yang paling besar adalah engkau beribadah kepada selain Allah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Nabi SAW, engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau mensekutukan, wa huwa khalaqak, padahal yang menciptakan engkau adalah Allah sendirian. Yang menciptakan engkau adalah Allah sendirian. Jadi saya ulangi lagi, namanya syirik itu bukan tidak beribadah kepada Allah, bukan ateis, tapi namanya syirik secara bahasa adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau beribadah kepada selain Allah juga, sehingga engkau mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab, kalau kita baca sejarah mereka beribadah, mereka umrah, mereka haji, bahkan Nabi sebelum berhijrah, Nabi tiap tahun pergi ke Mina berdakwah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia sekalian, sembahlah Allah saja, ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini Muhammad mau jadikan Tuhan yang banyak cuma satu? Ini perkara yang menakjubkan, kata mereka. Mereka mendapati nenek moyang mereka berbuat kesyirikan. Ketika Nabi suruh untuk beribadah kepada satu Tuhan saja, Allah saja, mereka heran. Tapi mereka beribadah kepada Allah. Makanya mereka tawaf, mereka haji, ya.
Sampai dalam tawaf mereka bertalbiyah dalam Sahih Muslim, kata mereka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Sama seperti kita. Kami menyambut panggilanmu ya Allah. Kami menyambut panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Ketika Nabi mendengar perkataan mereka bertalbiyah, kata Nabi, wailakum qad, sudah cukup, jangan tambah lagi talbiyahnya. Ternyata mereka tambah, kata mereka, illa syarikan huwalak, tamliku huwa malak. Kecuali sekutu yang milikmu, yang kau izinkan, ya, yang kau menguasainya dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka mengatakan, ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk umrah, untuk haji. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan, yang kau miliki, ini tidak memiliki apa-apa. Ya. Mereka pun dalam ucapan tersebut, mereka mengakui bahwasanya sekutu ini hanya izin dari Allah. Dia tidak menguasai apa-apa. Allah yang menguasai segalanya. Tapi intinya, itulah namanya kesyirikan. Jadi kalau ada orang sholat, mungkinkah orang sholat dia syirik? Mungkin. Dia sholat, tapi dia ternyata minta kepada kuburan, penghuni kubur. Berarti dia berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Bisakah orang menyembelih berbuat kesyirikan? Bisa. Di hari Idul Adha dia menyembelih untuk Allah, di hari lain dia menyembelih untuk jin, maka dia berbuat kesyirikan. Kesyirikan. Bisakah seorang syirik dalam tawakal? Ya bisa. Dia tawakal kepada Allah tapi dia tawakal kepada makhluk, tawakal kepada jimat, tawakal kepada bosnya, tawakal hatinya, dia tawakal kepada makhluk. Jadi intinya syirik itu, perhatikan ini definisi yang penting, yaitu engkau beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Selain beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada selain Allah. Tauhid berlawanan dengan syirik. Tauhid ingin engkau hanya beribadah semata-mata untuk Allah, tidak boleh bersama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Perhatikan sini. Jangan berbuat syirik sama sekali. Ini syai'an, kalau dalam usul fikih, ini memberi faedah keumuman. Memberi faedah keumuman. Karena dia adalah, ini usul fikih, nakirah dalam konteks larangan. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini nakirah dalam bentuk konteks larangan. Demikian juga, wala tusyriku ini sendiri juga memberi keumuman. Keumuman juga. Karena setiap fiil mengandung masdar, ya, yang nakirah, yaitu wala tusyriku isyrakan, jangan kau berbuat syirik sama sekali. Sehingga kalau kita mau artikan secara letterlek, jangan kau berbuat syirik. Ini kalimat wala tusyriku bihi syai'a, ini wala tusyriku bihi syai'a. Kalau kita mau terjemahkan secara sederhana dalam bahasa Indonesia, artinya dan janganlah kalian, ya, menyekutukan Allah dengan apapun, ya, dalam bentuk syirik apapun. Di sini ada dua keumuman. Pertama, jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, jangan kalian menyekutukan Allah dalam bentuk syirik apapun. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun, maksudnya termasuk tidak boleh apakah kalian menyekutukan Allah dengan nabi, tidak boleh, malaikat, tidak boleh, ya, wali, ya, pohon, batu, ya, jin, ya, mayat, ya, ini semua enggak boleh. Kalau kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada nabi, tidak boleh beribadah kepada malaikat, tidak boleh beribadah wali, pohon, batu, jin, mayat, semua enggak boleh. Kemudian juga kalian tidak boleh berbuat syirik apapun, ya, baik syirik akbar, syirik kecil, syirik khafi, syirik yang samar, syirik jali, syirik yang jelas, dan lain-lain, segala bentuk kesyirikan, ya. Yang ini diambil dari ini. Ini kalau kita belajar bahasa Arab. Adapun yang ini diambil dari ini. Adapun yang ini, ya, diambil dari ini. Ininya ini kalau kita jelaskan secara tafsiran menurut bahasa Arab. Jadi intinya
kalau kita ingin tahu milah Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita disuruh untuk mengikuti milah tersebut, bertauhidlah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Jangan sekutukan Allah dengan apapun, ya, dan jangan berbuat syirik dalam bentuk apapun. Itulah hakikat daripada milah Ibrahim, ya.